Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada kali ini kami akan membahas atau memaparkan penjelasan tentang efek Compton. Nah, di sini pada efek Compton ini kami akan memberikan sebuah animasi untuk kalian agar kalian lebih mudah paham seperti itu. Nah, tanpa basa-basi lagi, silahkan kalian simak video kami sebagai berikut. Nah, di sini kami akan memberikan sebuah animasi terlebih dahulu agar kalian amati. Nah, di sini ada sebuah animasi seperti ini animasinya. Nah, saya putar lagi. Saya putar lagi agar kalian lebih bisa mengamati. Oke. Nah, jadi pada animasi ini mungkin kalian masih itu ya, sedikit bingung gitu dengan animasi ini gitu. Ada garis-garis seperti itu, terus ada sudut juga di situ. Nah, kemudian ada perbedaan sudut. Nah, jadi jika seberkas sinar X dan gamma, nah jadi X-ray atau gamma itu merupakan seberkas sinar. Nah, jika seberkas sinar X dan gamma monokromatik dikenakan pada elektron di dalam lempeng tipis material yang diam terhadap pengamat, untuk mengamati fenomena ini dipasang sistem detektor di sekitar sinar X dan sinar gamma. Setelah menumbuk elektron, ada perbedaan antara sinar X dan sinar gamma, yaitu, nah di sini kita akan melihat perbedaannya. Sinar X dan gamma menyimpang terhadap arah semula dan elektron terlepas dari material bergerak ke arah yang lain. Berdasarkan hasil data yang ditangkap oleh detektor, ternyata panjang sinar X dan gamma yang terhambur lambda S adalah lebih besar bila dibandingkan dengan panjang gelombang semua lambda 0. Nah, di situ kalian melihat lambda S dan lambda 0. Di situ dikatakan bahwa panjang sinar X dan gamma yang terhambur yaitu lambda S merupakan atau adalah lebih besar bila dibandingkan dengan panjang gelombang semua lambda 0. Nah, seperti itu. Selain itu, sudut penyimpangan dari sinar X dan gamma yang terhambur adalah theta. Nah, di situ kalian melihat sudut kan? Nah, sudut theta. Tetapi perbedaannya, sinar X panjang gelombang hamburannya melebar, sehingga sinar X yang terhambur lebih lemah. Nah, sinar hamburan menghilang. Sudut theta yang dihasilkan lebih besar. Nah, jadi sinar X ini dia lebih lemah gitu, lebih lemah. Namun sudut tetanya yang dihasilkan lebih besar. Sedangkan sinar gamma, panjang gelombang hamburannya menyempit, sehingga sinar gamma yang terhambur lebih kuat dan sinar hamburan diteruskan. Sudut theta yang dihasilkan lebih kecil. Nah, kalian dapat melihat di situ teman-teman sudut tetanya, di mana sudut theta gamma itu lebih kecil ketimbang sudut sinar X, seperti itu. Nah, kan di situ sudah ada namanya perbedaan sudut. Nah, kalian dapat amati perbedaan sudut tersebut. Kemudian panjang gelombangnya juga berbeda dari lambda S dan lambda 0, seperti itu. Oke, mungkin kalian bisa paham dengan pemaparan animasi ini. Selanjutnya kalian akan lebih detail lagi, kalian akan lebih paham lagi yang dijelaskan oleh Dara dan Pebi. Baiklah teman-teman, karena teman-teman sudah menonton animasinya, kita akan masuk kepada pembahasan efek Compton. Nah, efek Compton ini sendiri ditemukan oleh Arthur Holly Compton pada tahun 1923. Nah, di mana Arthur Holly Compton ini telah mengamati gejala-gejala tumbukan antara foton yang berasal dari sinar X dan elektron. Nah, foton yang menumbuk elektron terhambur dengan sudut theta terhadap arah semula dan panjang gelombangnya menjadi lebih besar. Jadi, di mana panjang gelombang terhamburnya itu lebih besar daripada panjang gelombang datang, seperti ilustrasi dari animasi yang kita tonton sebelumnya. Nah, di mana peristiwa atau fenomena tersebut dikenal dengan efek Compton. Nah, pada peristiwa
tersebut ada perubahan panjang gelombang. Nah, yang dimana perubahan panjang gelombang ini semakin besar theta, maka panjang gelombang dari sinar yang terhambur akan semakin melebar. Nah, seperti pada gambar yang ditunjukkan. Nah, efek Compton ini sendiri merupakan peristiwa terhamburnya sinar X ketika menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Nah, selain itu, dalam gelombang elektromagnetik, di mana intensitas cahaya terhambur bergantung pada sudut hamburan dan tidak bergantung pada panjang gelombang yang datang. Tetapi pada eksperimen yang Compton lakukan, Compton memperlihatkan bahwa ada beberapa fakta yang berbeda yang dikemukakan oleh Compton, di mana yang pertama, radiasi terdiri dari dua panjang gelombang, yaitu yang dimana ada gelombang datang dan ada gelombang yang terhamburkan. Yang kedua, panjang gelombang hambur lebih besar daripada panjang gelombang datang. Nah, yang ketiga, panjang gelombang hambur bergantung pada sudut hamburan, yaitu jika sudutnya berbeda maka panjang gelombangnya juga berbeda. Nah, pada fenomena eksperimen yang dilakukan oleh Compton ini, kita dapat mengatakan bahwa yang Compton lakukan ini merupakan sebuah usulan yang berani. Nah, yang dimana dalam hal eksperimen ini Compton tetap menggunakan konsep bahwa gelombang cahaya pada sinar X terpaket dalam bentuk paketan energi diskrit foton. Nah, foton yang dimaksud mempunyai momentum seperti partikel. Nah, sehingga Compton mengaitkan keduanya antara energi dan partikel. Pertumbukan antara foton dan elektron ini menunjukkan adanya perpindahan momentum. Nah, sehingga berlaku hukum kekekalan momentum berdasarkan dari teori relativitas Albert Einstein. Nah, Compton menurunkan momentum foton yang dinyatakan sebagai, nah, dimana P sama dengan HF per C sama dengan H per lambda, yang dimana P merupakan momentum foton dengan satuan Newton second. Nah, yang H merupakan konstanta Planck, yang dimana nilainya 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule per second. Yang C merupakan kecepatan cahaya, dimana nilai untuk kecepatan cahaya ini 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, lambda merupakan panjang gelombang dengan satuan meter. Nah, dengan kita menerapkan hukum kekekalan energi dan momentum pada tumbukan ini, Compton menemukan bahwa ada pergeseran panjang gelombang cahaya yang memenuhi persamaan, di mana persamaannya itu delta lambda sama dengan lambda S dikurang lambda 0 sama dengan H per ME kali C kali 1 kurang cos theta sama dengan lambda S dikurang lambda 0 sama dengan lambda C 1 dikurang cos theta. Nah, yang dimana lambda 0 merupakan panjang gelombang sumber atau panjang gelombang datang. Untuk lambda S merupakan panjang gelombang terhambur. Nah, theta ini merupakan sudut hamburan. H merupakan konstanta Planck. ME ini merupakan massa diam elektron. C merupakan kecepatan cahaya dan lambda C merupakan panjang gelombang Compton. Nah, di mana panjang gelombang Compton ini nilainya 2,43 kali 10 pangkat min 12 meter. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan contoh soal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Tadi kita telah bersama-sama melihat apa itu efek animasi efek Compton. Sekarang kita akan membahas tentang contoh soal. Di sini ada soal yang pertama, di mana seberkas sinar X dengan panjang gelombang 0,01 nanometer ditumbuhkan pada elektron diam. Pada saat menumbuk elektron, sinar X terhambur dalam sudut 45
derajat. Berapakah panjang gelombang sinar X yang terhambur? Oke, jadi di sini yang diketahui itu ada lambda 0 itu panjang gelombang sumber itu ada 0,01 nanometer, kita ubah ke meter jadi 10 pangkat min 11. Terus ada pun besar sudutnya itu, besar sudut tetanya itu sudut hamburan 45 derajat. Selanjutnya diketahui itu ada panjang gelombang Compton. Jadi panjang gelombangnya itu ada 2,43 kali 10 min 12 meter. Jadi yang ditanya itu panjang gelombang ya. Jadi di sini bisa kita lihat tadi sudah diketahui bahwa panjang gelombang sumber itu 0,01 nanometer. Jadi kita ubah ke meter jadi 10 pangkat min 11. Terus besar sudutnya itu tetanya itu 45 derajat. Terus kita masukin rumusnya. Pun di sini lambda S dikurang lambda 0 sama dengan lambda C atau dikali 1 kurang cos theta. Di untuk lambda S nya itu dikurang 10 pangkat 11 itu sama dengan 2,43 kali 10 min 12 dikali 1 kurang cos 45 derajat. Jadi bisa diketahui di sini lambda S nya itu yang kita cari tadi, panjang gelombang yang terhambur itu dapat hasilnya itu 1,071 kali 10 min 11 meter. Oke, jadi ini untuk soal yang pertama. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Di sini dikatakan sebuah sinar X dengan panjang gelombang ditembakkan pada sebuah elektron bebas. Sinar X terhambur dengan sudut 60 derajat dan berapakah panjang gelombang sinar X yang dihamburkan? Oke, jadi di sini yang diketahui itu ada lambda 0 atau panjang gelombang sumbernya itu ada 0,05 Armstrong. Kita ubah ke meter jadi 5 kali 10 min 12. Adapun besar sudutnya itu ada 60 derajat. Kita ubah jadi cos 60 derajat jadi 1/2. Adapun ini massa diam elektron itu 9,11 kali 10 min pangkat min 31 kg. Dan hanya itu ada konstanta Planck itu di sini 6,63 kali 10 min 34 joule per sekon. Oke, jadi di sini bisa dilihat di gambar. Di sini tadi kita ketahui panjang lambda 0-nya itu ada 0,05 Armstrong. Terus besar sudutnya itu 60 derajat. Terus kita masukkan dalam persamaan, pun delta lambda itu sama dengan lambda S kurang lambda 0. Itu sama dengan H per ME kali C dikali 1 kurang cos theta. Terus lambda S sama dengan lambda 0 tambah H per ME kali C dikali 1 kurang cos theta. Dan kita masukin dalam persamaan lambda S nya itu sama dengan 5 kali 10 min 12. Terus ditambah 6,63 kali 10 min 34 dibagi 9,11 kali 10 pangkat 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8. Terus di sini 1 dikali 1 kurang 1/2. Dan sudah diketahui di sini hasilnya itu untuk panjang gelombang Compton itu 6,21 kali 10 min 12 meter. Jadi ini untuk soal yang kedua. Demikian presentasi dari animasi kami tentang efek Compton. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.